kencan buta. Kakek tua. Apa kau buta? Kau taruh tongkat sialan itu di mana? Jika kau melukai nona muda ini menjual seluruh keluargamu, tidak akan menutupi kerugiannya. Kakek tahu apa kau baik-baik saja? Kakak tahu. Aku di sini untuk kencan buta dengan cucumu. Kalau kakeknya seperti ini, yang muda pasti tidak jauh lebih baik. Nona ini, tolong bicara lebih hati-hati. Hati-hati. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Kakek. Saya tahu Shogun. Halo, Anda nona si yang akan kencan butakan. Saya tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. kau salah paham. Kau tahu Shouyan. Aku Shiwei. Tidak ada mobil, tidak ada uang, tidak ada rumah. Dan kau berani berkencan buta denganku. Kodok menginginkan daging angsa. Tahu Shouyan, jika kau ingin menikah denganku, kau harus membelikanku villa di pusat kota. Selain itu, mas kawin sebesar 1.880.000. Nona si, kenapa kau berasumsi aku ingin menikahimu? Buang-buang waktuku saja. Orang narsis. Apa gunanya ketampanan? Sungguh sia-sia. Lin Yue, biar aku kenalkan, ini cucuku. Tao Shoyan. Dia bekerja di luar negeri. Dan baru kembali. Cucu. Dan ini adalah... Kakek, jangan percaya siapapun. Kau tidak tahu apa yang dia rencanakan. Benar, bukankah kau harus periksa hari ini? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Lupakan saja. Lin Yue sudah membawaku periksa. Lin Yue, aku ingat. Kau seharusnya mendapatkan surat nikahmu dengan pacarmu hari ini. Aku tidak mengganggumu hari ini kan? Tidak menyela kakek kau. Aku Kenapa begini? sama seperti Nona si tadi. Negosiasi maharnya gagal ya? Lin Yue, apa pendapatmu tentang cucuku? Bagaimana kalau kalian berdua, ayo menikah? Kakek, jangan menggodaku. Lin Yue, selama kau setuju, mas kawinnya berapapun yang kau mau, kalian putuskan. Jangankan tahun 1886, 180 juta pun. Kakek Sandu, biar ku beritahu sedikit rahasia. Cucuku sekarang. Kakek. Soal pernikahan ini, kakek harus membiarkan kami membicarakannya sendiri. Kalau kau bisa melakukannya sendiri, cicitku sudah cukup besar untuk membeli kecap sekarang. Kau bicara. Kakek tahu, karena cucumu sudah di sini. Aku akan pulang sekarang. Aku akan mengunjungimu lagi nanti. Ini. Kenapa kau tak membiarkanku bicara? Wanita tadi, kau juga tidak mengatakan apa-apa. Lin Yue berbeda dengan Si Wei. Di mataku mereka sama saja. Ada apa? Kau baik-baik saja. Kepalaku sakit, punggungku sakit, pantatku sakit. Aku tidak bisa sembuh. Kalau kau tidak menikahi Lin Yue, aku akan mati kesakitan. Kakek. Kenapa kakek melakukan ini lagi? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena Lin Yue yang merawatku, aku pasti sudah mati di panti jompo. Kau bahkan tidak akan tahu. Aku hanya ingin Lin Yue menjadi istri cucuku. Cucu membayar hutang kakek. Nikahi saja dia. Permintaanku tidak terlalu banyak kan? Aku tidak setuju. Aku tamat. Orang tuamu meninggal lebih dulu. Aku orang rambut putih, harus memukul orang rambut hitam. Baiklah, baiklah. Aku akan bicara, oke. Bagus, sudah deal. Kita bicarakan baik-baik kakek. Aku akan bicara baiklah. Tapi dia tidak boleh tahu identitas kita. Dan, aku tidak akan mengadakan pesta pernikahan. Jika dia setuju dengan syarat-syarat ini, lupakan saja ide Ini lagi. Apa kau sangat membutuhkan uang? Kalau itu terlalu banyak. 200.000 saja, tapi tidak kurang. Chen Zixin berutang 400.000 padaku. Kiao Yingguan. Ditambah 200.000 untuk mas kawin, dan aku bisa membeli rumah nenek. Tidak banyak. Berapa maharmu? Aku punya rumah, kau bisa tinggal di sana. Aku bisa menambahkan namamu ke akta. Lagi pula, dekat dengan panti jompo. Mudah bagi kami untuk merawat kakek kau. Ayo pergi, urus sertifikatnya. Dan ambil fotonya. 3, 2, 1. Permisi, Ada beberapa hal yang harus kita perjelas. katakanlah. Ini kontraknya. Pernikahan kita akan berlangsung selama 1 tahun. Tanda tangani jika kau setuju. Hal ini, apakah kakek kau tahu tentang ini? Apa?
Kau mau mengadu? Tidak. Karena ini pernikahan kontrak. Kita tidak perlu pesta pernikahan kan? Jadi, tidak ada orang lain yang akan tahu. Dan nanti, mereka tidak akan bilang kau menikah 2 kali. Baiklah, cucu kakek Tau. Benar-benar orang narsis. Itu sudah larut. Kenapa kau tidak menemui kakek dulu? Aku akan memesan restoran. Pergi ke restoran itu, Mubasir. Saya akan pergi ke pasar dan memasak di rumah. Terserah saja. Apapun katamu. Kakek pasti lapar. Kamu pergi saja. Aku masih ada yang harus kulakukan. Aku akan menyusul kalian nanti. Baiklah. Halo Tuan Tao, Aku baru saja melambaikan tangan padamu. Tidakkah kau melihatku? saya melihat Anda. Ke sini. Maksudku, agar kau cepat pergi. Pergi. Apakah itu istri bos? Hati-hati di sekitarnya mulai sekarang. Jangan biarkan dia tahu identitas asliku. Ya, Benar. Suruh Ceolin dari Yihua itu untuk menemuiku sekarang. Kerjakan sekarang. ya Tuan Tao. Kenapa ingin bertemu? Perusahaan kecil seperti Yehua, ini konyol. Ayo. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Begitu caramu berjalan. Ayo. Grup tahu. Tuan Lee, Direktur Yihua Company. Tuan Lei, proyek Ski City memiliki banyak penawar. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya bahwa Yihua dapat menanganinya? Ya. Anda benar Tuan Tao. Jika proyek Ski City diberikan kepada Yehua, kami pasti akan melakukan yang terbaik dan kami juga menyambut Tuan Tao untuk memeriksa pekerjaan kami. Benar, bukankah perusahaan Anda memiliki karyawan magang bernama Lin Yun? Kakek Tau, Keluarga Lin. makan malam sudah siap. Itu tidak benar. Kenapa kau masih memanggilnya? Kakek tahu. Kakek. Kakek silakan duduk. Baiklah. Lin Yue, ingat. Mulai sekarang, kita secara resmi adalah satu keluarga. Menjadi keluarga. Pernikahan kita akan berlangsung selama 1 tahun. Jika kau setuju, maka tanda tangani. Kakek, aku kembali. Semuanya sudah di sini. Kakek, ayo makan. Waktunya makan malam. Apa kau bodoh? Waktunya makan malam. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian semua. Adalah, aku merasa karena kita sudah menikah. Aku berpikir, kakek seharusnya tidak tinggal di panti jompo lagi. Aku ingin membawa kakek pulang untuk tinggal bersama kami. Kakek takkan setuju. Kakek suka suasana di panti jompo. Aku sudah bicara dengannya berkali-kali sebelumnya. Dia tidak mau kembali. Aku setuju. Aku di sini. Mengawasi kalian berdua. Beri aku cucu yang gemuk segera. Cucu dendut. Kakek, ayo makan, ayo makan. Ayo makan. Kakak, kalian ngobrol sebentar. Aku akan mencuci piring dulu. Tuan tahu. Karena kau sudah memutuskan untuk jadi pria simpanan, punya kesadaran sedikit ya, lakukan pekerjaan rumah dengan inisiatif. Paham? Kau mau pergi atau tidak? Kakek, aku punya banyak sekali pekerjaan di ponselku. Mana ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Pekerjaan rumah atau tidak? Aku akan pergi. Akan kulakukan. Tidak apa-apa. Biar aku saja.
Tidak apa-apa, biar aku saja tidak apa-apa. Berikan padaku. Biar aku saja, biar aku saja, biar aku saja. Tidak apa-apa, kau belum pernah melakukan ini sebelumnya. Hati-hati dengan tanganmu. Apa kau mengutukku? Coba kulihat. Sudah kubilang jangan. Kau akan melukai dirimu sendiri kalau belum pernah melakukannya. Keluar. Kau menghalangi. Kalau begitu kau, hati-hati. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang padaku, kau ingin tidur denganku. Pelan-pelan. Jangan bangunkan kakek. Lin Yue, biar ku ingatkan kau. Kita punya perjanjian pernikahan. Aku tahu. Jangan macam-macam denganku. Aku tidak. Jika kamu lepaskan tanganmu dari dada saya, aku mungkin benar-benar mempercayaimu. Membayangkannya. Pria yang terlalu percaya diri ini juga cukup berotot. Lin Yue, Aku perlu bicara denganmu. cepat katakan. Begini. Bisakah kau berikan dulu padaku mahar pernikahan kepadaku? Sayang sekali aku merasa sedikit iba barusan. Kalau soal minta uang, kau benar-benar tidak sabar. Paman kedua berjanji padaku, selama aku memberinya uang dulu, dapat mengambil kembali rumah untuk saya tinggal. Hanya 200.000. 300.000, sudah ku transfer padamu. Terima kasih. Terima kasih. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Penggali emas tetaplah penggali emas. Begitu cepat terungkap wajah jelekmu. Nanti, rumah saya. Aku akan menambahkan namamu ke. Tidak perlu. Bagaimana aku bisa tidur malam ini? Disiapkan sebelumnya. Ini pernikahan kontrak. Ada batasan. Kau tak boleh melewatinya. Bilang saja pada dirimu sendiri. Tak berguna. Tidak becus. Tidak, aku akan terlambat. Kakek, aku akan berangkat kerja. Jangan terburu-buru. Jangan lupa makan. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Aku tahu. Kakek, aku berangkat kerja. Beberapa orang kukatakan padamu, mata mereka hanya untuk pajangan, sama sekali tidak berguna. Bahkan setelah menikah, mereka bahkan tidak bisa menyentuh istri mereka. Tidak becus. Anak ini, Ihwa keempat.
Kalian semua sedang apa? Lin Yue, apa kau tidak melihat pemberitahuan di grup? Hari ini CEO Tao dari Tao Group akan datang untuk memeriksa perusahaan. Grup Tao? Ya, Cai mengerekan kerja Lin Yue. Tao Group, proyek Sky City, telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan perusahaan kami. Jika kita benar-benar mencapai kerjasama, bukankah itu berarti kita bisa bertemu Tuan Tao setiap hari? Memikirkannya saja membuatku sangat senang. Kudengar si Tao itu berbakat dan berprestasi, muda dan menjanjikan. Kekasih impian banyak, sosialita dan pewaris. Sudah kubilang berhentilah berhayal. CEO Tao dari grup Tao, pastinya tak kekurangan wanita. Kau, kurasa, bahkan jika kau mengantre, kau harus mengantre sampai ke bulan. Saat dia memperhatikanmu, kau sudah berada di dalam. Sebutanku untuk itu, piti mati. Kenapa kau selalu mengatakan yang sebenarnya? Mengganggu. Kalian semua sedang apa? Apa yang kau lakukan? Cepat turun ke bawah untuk menyambut CEO Tao. Biar ku bilang, jika ada yang mengacau hari ini dan memengaruhi kerjasama proyek Sky City, gajimu kupotong 3 kali lipat. Dengar jelas, kan? Senyum. Cepat pergi. Kemarin CEO Tao secara khusus meminta Lin Yue untuk menyambutnya. Tentu saja tidak masalah. Lin Yue, kemari sebentar. Perusahaan properti Yue Club Ltd. Selamat datang Tuan Tao. Lin Yue, hanya karena dirimu kau pikir kau bisa dekat dengan Tuan Tao. Setiap hari kau bermimpi untuk menjadi kaya raya. Setiap ada kesempatan kau mencoba mendekat. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri dan melihat apakah kau layak. Orang sepertimu, bahkan jika kau berlutut dan memakaikan sepatu Tuan Tao untuknya, dia tetap akan menganggapmu kotor. Ini diatur oleh Tuan Lei. Jika kau tidak puas, bicaralah dengan Tuan Lei. Tuan Lei mungkin sudah tersihir oleh pesona rubahmu. Hati-hati, suatu hari nanti istrinya mungkin akan mencarimu, dan kau bahkan tidak akan bisa tinggal di perusahaan. Tidak, apa yang kau lakukan? Tuan Tao, perusahaan kecil seperti Yihua perlu Anda periksa sendiri. Lin Yue. Dasar wanita penggali emas. Dengan statusku saat ini, muncul di Yihua, aku akan merobek topeng munafikmu di depan umum. Halo? Apa? Aku segera ke sana. Lin Yue, kau mau kemana? Lin Yue, begitu kau dengar bahwa CEO Tao Group akan datang, kau berdandan untuk mencoba mendekat, lalu kabur saat kau melihat itu aku. Apa kau takut aku akan mengungkap wajah jelekmu di depan umum? Tuan Tao telah tiba, datang ke sini secara pribadi. Sungguh membuat perusahaan Yihua kami sangat terhormat. Silakan masuk. Halo Tuan Tao, aku seorang Pusat Medis Internasional. dokter. Bagaimana keadaannya? Anda harus menolongku, menyelamatkan kakakku. Arteri koroner pasien mengalami aterosklerosis. Dia butuh operasi segera. Anda harus membayar sekarang. Baiklah, aku akan bayar. Dokter, kira-kira berapa biayanya? 300.000. Kondisi pasien kritis. Cepat, Baik, dokter. Saya akan segera membayarnya. Anda harus membantuku menyelamatkannya. pergi. Karena Yihua telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan Tao Group kami, maka aku akan merepotkan Tuan Lei segera mengeluarkan sebuah rancangan desain yang membuat saya puas tentang proyek Sky City. Ya, kami pasti akan melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan Anda, Tuan Tao. Tuan Tao, orang tua itu tiba-tiba terkena serangan jantung dan saat ini sedang menjalani perawatan darurat di rumah sakit. Apa? Stasiun perawat. Maaf, aku terlambat. Aku bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kalinya. Tao Soyan. Operasi kakak sudah selesai. Dia sedang beristirahat di kamarnya.
Permisi. Di mana kakek? Soyan, jangan khawatir. Kakak baik-baik saja sekarang. Hari ini. Terima kasih. Tidak. Merawat kakak adalah tugasku. Dokter, bilang operasi kakak sangat berhasil. Dia hanya perlu istirahat sekarang. Dan menjaga suasana hati yang baik. Jangan marah. Dan tetaplah berpikiran positif. Sulit. Ini sangat sulit bagiku. Cucu macam apa? Cucu macam apa ini? Orang tua itu sedang sekarat. Dan dia tidak ada dimanapun. Sekarang orang tua itu hidup. Dia muncul. Lin Yue. Apa itu penting? Tidak masalah. Kalau bukan, karena aku sudah merencanakan sebelumnya. Dan memilih cucu menantu yang baik. Hari ini, aku mungkin sudah ada di dalam kotak itu. Kakek, jangan bicara begitu. Dia sibuk. Sibuk apa? Siapa yang akan percaya itu? Bukankah dia pengangguran? Mungkinkah dia lebih sibuk darimu yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga? Bahkan hantu pun akan tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar di. Perusahaan mereka membahas sebuah proyek. Proyek ini sangat penting. Pergi. Pergi sana keluar. Kakek, jangan marah. Jangan marah terus. Saat kondisi kakak kritis, kenapa kau tidak menghubungiku? Aku lupa. Aku bergegas ke sini. Segera setelah aku menerima telepon dari rumah sakit. Dengan aku orang yang hidup, tepat di perusahaanmu, bagaimana bisa kau lupa? Kau datang ke perusahaan kami. Maafkan aku. Aku tidak memperhatikanmu. Mungkinkah dia benar-benar tidak melihatku? Aku ingat sekarang. Kau datang ke perusahaan kami untuk wawancara, kan? Wawancara. Biar ku bilang, perusahaan kami punya tunjangan yang bagus. Kau wawancara untuk posisi apa? Aku bisa membantumu menanyakannya. Tidak perlu. Kenapa? Kau tidak lulus. Jangan berkecil hati. Wawancara dengan beberapa perusahaan lagi, dan kau pasti akan menemukan pekerjaan. Lindio coba kutanya. Dengan gaji hanya 3.000 yuan, bagaimana kau membayar operasi kakek? Bukankah kau memberiku 300.000 yuan sebagai mas kawin? Itu cuma cukup untuk operasi kakek. Hari ini dia pasti mengetahui identitasku. Kalau tidak penggali emas sepertinya, tidak akan mau menghabiskan 300.000 yuan untuk menyelamatkan kakek. Aku akan pulang dan membuat sup, dan kau bisa membawanya nanti. Aku harus bekerja di siang hari, jadi aku akan mengambil shift malam. Kembalilah dan ganti denganku di siang hari. Mungkinkah perasaannya padaku dan kakek sangat tulus? Apa aku salah paham tentangnya? Aku tidak makan jahe atau bawang putih. Saat kau memasak, jangan masukkan itu. Aku sedang memasak untuk kakek. Kau jadi pilih-pilih ya. Lin Yue, nikahi aku. Ibuku bilang, akta properti akan atas namamu. Mas kawinnya juga akan, seperti yang telah kita sepakati. Jangan sentuh aku, Chen Sixin. Kita sudah putus. Bisakah kau tolong jangan menggangguku lagi? Berhentilah main-main, ayo kembali. Dan minta maaf pada ibu dengan benar. Maka semua ini akan berakhir. Akan kukatakan sekali lagi, aku sudah menikah. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. Kau sudah menikah. Jangan bercanda. Tidak ada yang menginginkanmu selain aku. Begitukah? Dia suamiku. Mustahil. Jelaskan dirimu. Siapa kau? Urus urusanmu sendiri. Apa kau tidak mengerti? Aku suaminya. Lin Yue. Kau selingkuh dariku. Kita bersama begitu lama. Dan bukankah itu semua karena kita tidak bisa menyepakati mas kawin? Kau berbalik dan menikahi orang lain. Ibuku benar. Kau hanya wanita mata duitan. Sundal jalan. Chen Sixin. Bisakah kau berhenti memfitnahku? Apa kau pikir Lin Yue benar-benar mencintaimu? Kau bukan apa-apa selain cacing kecil di kolam ikannya. Bahkan bukan ikan. Setelah dia menipu semua uangmu, dia akan menendangmu ke pinggir jalan, seperti bola. Lalu, kau akan seperti anjing liar. Lebih buruk dari anjing. Chen Sixin kau. Aku bisa menilai sendiri orang seperti apa Lin Yue itu. Tapi kau, setelah putus, kau masih mengganggunya. Dengan mudahnya. Berdebat hebat. Berbicara kasar. Kurasa kau juga bukan orang baik.
Aku hanya memberimu pengingat ramah. Wanita seperti dia hanya peduli pada uang. Dia menikahimu demi uang hari ini, besok akan demi uang orang lain, dan berpisah darimu. Lebih baik kau pergi. Apa kau masih belum pergi? Jangan salahkan aku jika aku kasar. Baiklah, pasangan pezina. Tunggu saja. Soyan, terima. Terima kasih. Lin Yue, mana uangku? Aku bicara ini, Lin Yue. Kau berani sekali. Kau ingin tinggal di rumah ini tanpa membayar sepeser pun. Kau bahkan membawa pria liar kembali ke sini kau. Paman, beberapa hari ini, aku sedang ada sedikit masalah. Bisakah kau memberiku waktu beberapa hari lagi? Aku sudah memberimu 3 hari. Rumah ini bernilai 600.000. Aku membiarkanmu memilikinya seharga 300.000 pada awalnya. Membiarkanmu tinggal di sini, itu sudah mempertimbangkan hubungan keluarga kita. Aku sudah memberimu penawaran yang bagus. Kau masih belum memberiku 300.000. Rumah ini milik Lin Yue. Nenek bilang, rumah ini untuk Yun Yue. Diam. Tutup mulutmu. Dasar perempuan celaka. Gadis tak berguna. Apa hakmu untuk memperebutkan properti keluarga Lin denganku? Hari ini, kau berikan aku 600.000 untuk membeli rumah ini. Atau, pergi sekarang juga. Paman, aku mohon. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Kau pikir beberapa hari lagi secara ajaib akan memberimu 600.000? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau mau merampok ban? Jangan bilang kau melacurkan diri. Paman, Kena tepat di hati hitamnya, kan? Jangan pikir setelah jadi wanita nakal lalu masih bisa mendirikan kuil kesucian lagi. bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Nenek masih di sini mengawasi. Beraninya kau menyebut nenek? Kau aib keluarga. Akan kupukul kau sampai mati aku. Pukul dia lagi. Siapa kau? Siapa kau berani memukulku? Aku sedang mendisiplinkan keponakanku sendiri. Apa urusanmu? Aku suami Lin Yue. Lin Yue, bukankah kau seharusnya menikah dengan Chen Xixian? Siapa dia? Aku dan Chen Sixin sudah putus. Dia suamiku, Tao Soyan. Kau sudah menikah. Kenapa kau memperebutkan rumah ini denganku? Dasar gadis tak berguna. Untuk apa kau butuh rumah? Tinggal saja di rumahnya. Soyan tidak punya rumah, jadi kita. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Bagaimana bisa kau begitu rendah? Apakah kuliah sia-sia bagimu? Kau kan pekerja kerah putih astaga. Bagaimana kau bisa menemukan pecundang seperti itu? Dia mungkin menikahimu. Pasti sedang mengincar rumahmu itu. 300.000 itu. Lin Yue licik. Kau mengambil uangku untuk memelihara cowok cantik ini. Rasakan kau karena tak punya tempat tinggal. Pergi dari sini sekarang. Hanya berada di dekat kalian berdua. Membuatku muak. Kau mulut kotor. Kalau kau tidak bisa bicara baik-baik, tutup mulutmu. Kalau tidak, aku takkan ragu mencari orang untuk kumur-kumur mulutmu. Apa yang ingin kau buktikan? Jika kau begitu cakap beli rumahmu sendiri, selalu mengincar properti keluarga Linku, kenapa? Paman, ini antara kau dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Soyan. Beberapa hari ini, aku akan memberimu 400.000 dulu. Menurut hukum waris, ayah Lin Yue dan Anda memiliki hak waris yang sama. Dengan ayah Lin Yue yang telah meninggal, dia mewarisi atas namanya. Jadi, rumah ini pada dasarnya setengah milikmu dan setengah miliknya. Dengan atas dasar apa? Pertama, Lin Yue memiliki hak tinggal. Anda tidak punya hak untuk mengusirnya dari rumah ini. Kedua, Lin Yue hanya membayar 300.000 yuan untuk mendapatkan hak tinggal untuk seluruh rumah. Jika nenek Lin Yue meninggalkan surat wasiat, maka menurut surat wasiat, Anda bahkan tidak akan mendapatkan setengahnya. Itu semua akan menjadi milik Lin Yue. Menurut apa yang kau katakan, uang yang ditinggalkan nenek tua itu juga harus dibagi dua antara Lin Yue dan aku. Dulu ketika nenek tua itu meninggal, dia tidak meninggalkan uang untuk kita. Apakah nenek tua itu diam-diam memberimu uang? Serahkan uang yang ditinggalkan nenek tua itu, kembalikan padaku. Apakah Anda punya bukti? Jika Anda punya bukti, Anda bisa menuntut. Ada lagi. Jika tidak, Anda bisa keluar. Soyan. Terima kasih. Maafkan aku. Aku tahu. Kita menikah secara kontrak. Aku hanya ingin berterima kasih. Kau. Aku akan mulai memasak. Terima kasih. Aku hanya memberimu peringatan.
Dia tipe wanita yang hanya peduli pada uang. Hari ini dia menikahimu demi uang. Besok dia akan menceraikanmu demi uang orang lain. Lin Yue, orang macam apa kau sebenarnya? Haruskah aku mempercayaimu atau tidak? Soyan, maafkan aku. Aku berbohong padamu. Rumah ini bukan milikku. Apa kau marah? Kenapa aku harus marah? Awalnya, aku ingin membeli rumah ini dari paman keduaku. Tapi selain 400.000 yang Chen Sixin berutang padaku. Chen Zixin berutang 400.000 padamu. Dulu, saat dia membeli rumah ini, dia kekurangan banyak uang. Aku mengambil semua tabunganku 200.000 dan aku mengumpulkan 200.000 lagi dengan meminjam. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Waktu itu, untuk membeli rumah ini, aku kekurangan banyak uang. Itu sebabnya aku meminta mas kawin darimu. Rumah ini adalah peninggalan nenekku. Ini satu-satunya rumahku. Aku berpikir, setelah pengalihan rumah selesai, aku akan menambahkan namamu kembali. Soyan, jika kau marah, atau jika kau pikir aku membohongimu, anggap saja uang ini sebagai pinjaman dariku. Aku akan... Kita menikah. Semua demi rumah ini. Benarkah selama aku memberimu 300.000, kau akan menikahi siapapun? Semacam. Jika kau merasa marah, kita bisa bercerai lebih awal. Di matamu, apakah uang sepenting itu lebih penting daripada pernikahan? Bukankah kau bilang pernikahan tidak penting, sama saja siapapun yang kunikahi? Ya, aku memang mengatakan itu. Bagus. Kalau begitu mari kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kau tak perlu menjelaskan ini padaku. Jadi uang ini, Mas kawin ini, bukankah kau sudah memberikannya pada kakek untuk membayar operasinya? Aku akan membayarmu kembali. membayar pengobatan kakek adalah tugasku. Sudah kubilang, apa yang kuberikan padamu adalah milikmu. Kita sudah sampai di rumah. Kita sudah sampai di rumah. Menginap di rumah sakit ini. Seluruh tubuhku sakit. Tetap saja, rasanya senang berada di rumah. Tentu saja senang berada di rumah. Tapi kakekku katakan padamu, kau harus mendengarkan dokter. Kau istirahat yang baik, kakek. Lin Yue. Apa kau merundum Lin Yue lagi? Aku tidak. Masih berdebat ya? Lalu kenapa aku belum melihat kalian berdua bersama belakangan ini? Mau ke sini, kamu anak durhaka. Biar aku kasih tahu, dokter bilang, aku harus selalu menjaga suasana hati yang ceria. Benar, Lin Yue bahagia, maka aku bahagia. Ayo, buat Lin Yue bahagia. Aku harus bahagia sekarang. Baiklah, aku akan meninggalkan barang-barangmu di sini. Cepat pergi. Aku akan tidur di sofa malam ini. Maafkan aku. Orang ini sengaja menggodaku. Sengaja menggodaku. Tidak, dia tidak akan berpikir. Aku mencoba merayunya kan. Selama aku tidak malu, dialah yang akan malu. Benar, Dia tidak akan berpikir. Aku mencoba menggodanya kan. Aku pasti sedang berimajinasi.
Jalan. Cuma 400.000. Kau benar-benar menyewa pengacara untuk menggugatku. Apa kau gila? Menuntut apa? Chen Sixin, jika kau akan membayar uangnya, maka bayarlah dengan benar. Jika tidak, keluar dari sini sekarang juga. Perempuan busuk. Ini uangmu. Jalan. Ambil kartunya. Belum lunas sampai kembali ke tanganku. Apa kau gila? Kenapa kau bersikap sok suci denganku? Kau bersamaku selama 2 tahun, bertingkah seperti perempuan suci dan berbudi luhur. Dan sekarang apa? Kau berbalik dan menikahi pria lain, dan kau terus bilang, kau ingin bersamaku. Seumur hidup kita, aku benci. Memikirkannya saja membuatku muak. Diam. 2 tahun pengabdianku padamu, di matamu, begitu tak tertahankan. Untuk apa kau masih berpura-pura? Kau terus bilang bahwa perasaan tak bisa diukur dengan uang. Lalu apa? Kau menikahi anjing sialan itu, bukankah karena mas kawinnya, kau masih berpura-pura denganku? Dasar bedebar. Perempuan celaka, lihat saja bagaimana aku menghajarmu hari ini. Lin Yue. Kau baik-baik saja. Bagus, apa kau masih ingin membiarkan suamimu memukulku juga hal? Aku mengerti sekarang. Kau perempuan pelin-pelan. Tak tahu berterima kasih. Dan kau? Soyan, Bajingan. Kenapa kau melindunginya? Apa kau masih punya perasaan untuknya? kau salah paham. Seluruh kompleks ini di bawah pengawasan. Jika kau tertangkap, kamera memukulnya. Bagaimana jika Chen Sixin memanggil polisi? Di penjara untuk orang seperti dia, tidak sepadan. Apa yang kau lakukan? Soyan berhenti. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Aku bilang padamu, memukul orang itu ilegal. Pembunuhan dihukum mati. Jangan mendekat. Tangan inilah yang menangkap Lin Yue. Aku tidak. Permisi. Akulah yang akan mencari pengacara dan menuntut TMO. Sebagai suami Lin Yue, menuntut kompensasi untuknya. Bukankah itu wajar? Aku akan menggugatmu atas penyerangan dan pemukulan, dan meminta polisi menangkapmu. Soyan, Lin Yue, tunggu saja laki-laki MO. Kalian akan membusuk di penjara. Bajingan. Kalian berdua bajingan. Kenapa kau menghentikanku? kau menghajar Chen Sixin dengan begitu parah. Bagaimana jika dia menelpon polisi? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja aku akan bersaksi untukmu. Kau melindungiku saat kau memukulnya. Bagaimana jika aku dihukum? Aku akan dipenjara bersamamu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan terlambat. Aku akan kembali dan berganti pakaian. Lin Yue, kau terlalu santai. Selalu terlambat atau pulang lebih awal. Apa kau pikir perusahaan ini rumahmu? Maaf Manajer Zhang, gaji 3 hari dipotong. Masih ada lain kali, kau dipecat. Manajer Zhang, proposal proyek Sky City yang sudah saya ajukan. Apakah sudah ada kabar tentang itu? Kau bicara tentang ini ya? Cetak biruku. Kenapa kau memilikinya? Menjadi manusia, kau butuh dosis realita. Kau pikir, kau siapa? Kau pikir kau layak untuk proyek Sky City? Kembalikan padaku. Sampah tetaplah sampah. Ku bilang, kau sama seperti babi iblis kecil itu. Hanya cocok untuk Jatilab proyek. Kau pikir kau bisa maju? Jangan bermimpi di siang bolong lagi. Kau sama sekali tidak layak. Tuan Lei di kantor. Tuan Lei, Rencana payah apa yang kau buat? Aku baru saja mengirimkannya. Dan grup kau langsung menolaknya. Mereka bilang, kalau kita cuma bisa menghasilkan sampah seperti ini, mereka akan menghentikan kerja sama kita. Dan kita juga akan menghadapi kompensasi yang sangat besar. Tuan Lei, jangan panik. Aku punya rencana lain. Dijamin akan memuaskan Tau Group. Benarkah? Ya. Tunjukkan padaku cepat. Ya, Tuan Lei. Kantor Yihua Company. Halo. Chen Sixin, aku meminta maaf padamu atas nama Soyan.
Kau ingin menyelesaikan ini secara pribadi? Tentu. Datanglah ke klub malam dinasti kekaisaran sekarang. Minta maaf padaku secara langsung. Tunjukkan ketulusanmu. Baiklah. Tao Shuyan, Halo. sudah pulang kerja. Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Ada apa? Aku harus lembur hari ini. Aku tidak tahu sampai jam berapa aku akan pulang. Jadi, kita bertemu saja di rumah. Baiklah. Baiklah. Dah. Klub Malam Imperial. Aku tahu Soyan memukulmu. Dia salah. Uang 400.000 ini untuk biaya pengobatanmu. Asal kau tidak menuntutnya. Dendam dan budi di antara kita. Anggap saja semuanya sudah dihapus. Kau cukup baik pada anjing sialan itu ya. Rela menghabiskan 400.000. Lin Yue, kau sudah main serong dengannya Kang. Selingkuh di belakangku. Membuatku jadi pecundang. Bahkan menipuku untuk menikah. Apa kau pikir aku idiot? Jaga mulutmu baik-baik. Aku menikahi Soyan setelah berpisah denganmu. Baru saja menikah dengan Soyan. Kau mau uang ini atau tidak? Apa yang kau lakukan? Apa yang dibutuhkan agar kau melupakan ini? Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan mempertimbangkannya. Aku tak akan membiarkan suamimu yang brengsek itu masuk penjara. Minum. Dasar Jalang masih mencoba kabur. Lihat. Ini semua berkat laki-lakimu yang seperti anjing sialan itu. Kau selingkuh. Lihat saja nanti. Tuan Tao, Lumpuhkan dia untukku. Bawa dia pergi. Tarik pergi. Lin Yue. apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lin Yue. Kau baik-baik saja Lin Yue. Jangan sentuh aku. Lin Yue, ini aku. Jangan sentuh aku. Lin Yue, Jangan sentuh aku. ini aku. Soyan, ini aku. Soyan. Ini aku. Kau akhirnya datang. Maaf aku terlambat. Jangan khawatir. Aku akan di sini mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Senang sekali kau di sini. Soyan, kau tidak akan berbohong padaku, seperti Chen Sixin kan? Soyan, katakan sesuatu. Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Lin Yue. Luxun, Tuan Tao, cari mobil dan bawa dia ke rumah sakit. Cepat. baiklah. Penginapan Guanyan. Jetty, ini istri Soyan. Dia tidak terlalu menarik. Katakan padaku, apa kau menginginkan wanita itu? Apa kau ingin? Yao Yo teman tahu Soyan. Balas dendam pada wanita itu. Ya, Lobi rumah sakit. Tuan Tao. Chen Sixin. Luxun. Hari ini. Terima kasih atas bantuanmu. Lin Yue. Ini, Halo, saya adalah asisten direktur utama dari grup kau. Tuan Tao punya. Dia kolegaku.
rekan kerja. Ya, Kau bergabung dengan Tao Corporation. ya. Baru mulai kerja. Hari ini kebetulan kami berdua bertamu Clean di Imperial Dynasty hari ini. Semua orang Raja Karaukia, kemarilah. Hei Tuan Tao, saya di klub dinasti kekaisaran. Aku melihat istrimu. Kebetulan bertemu denganmu. Tao. Tao kecil. Kalian ngobrol saja. Aku akan membayar sisa tagihan medisnya. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak masalah sama sekali. Lin Yue, aku belum bertanya padamu. Bukankah kau bilang padaku, kau sedang lembur? Kenapa kau pergi menemui Chen Sixin? Kau tahu betul dia bukan orang baik. Kenapa kau menemuinya? Soyan, kau memukulnya. Aku takut dia akan menuntutmu. Jadi kupikir, aku akan menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikannya bagaimana? Bukankah Chen Sixin berutang 400.000 padaku? Aku berpikir, aku tidak akan mengambil uangnya, dan masalahnya akan selesai. Kenapa kau membantuku? Bukankah kita sudah menikah? Meskipun, ini hanya pernikahan kontrak. Maafkan aku Soyan. Seharusnya aku tidak menemui Chen Sixin hari ini. Kalau bukan karenamu. Akulah yang seharusnya minta maaf. Ini bukan salahmu. Kau memukulnya untukku. Lin Yue, bukan itu maksudku. Maksudmu, bagaimana jika aku seperti Chen Sixin, menipumu? Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana mungkin? Kau tidak seperti Chen Sixin. Chen Sixin. Dia selalu berkomplot melawanku. Menginginkan uangku, menginginkan rumahku. Tapi kau, orang yang benar dan baik hati. Kau sederhana dan sopan. Dan kau bahkan akan melangkah untuk menyelamatkanku saat aku dalam bahaya. Maksudku, bagaimana jika? Bagaimana jika aku benar-benar seperti dia, dan aku berbohong padamu? Kenapa kau mengatakan hal-hal ini tiba-tiba? Tidak masalah. Aku hanya bertanya. Soyan, seseorang adalah dirinya sendiri. Apa adanya. Tidak ada bagaimana jika. Tapi bagaimana jika kau benar-benar orang seperti itu? Kita tidak akan menikah. Kenapa? Karena jika kau benar-benar seperti itu, kau bahkan tidak akan memandangku. Seperti Chen Sixin, dia hanya menginginkan uangku. Tapi kau berbeda. Kau bahkan memberiku 300.000. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Lin Yue, jangan khawatir. Chen Sixin itu tidak akan pernah menyakitimu lagi. Benarkah? Hal-hal yang telah dia lakukan, jika kita melaporkannya ke polisi, itu cukup untuk memenjarakannya selama beberapa tahun. Soyan, senang sekali memilikimu. Jika kau tahu, aku juga berbohong padamu. Apakah kau masih akan merasa seperti ini? Lin Yue, aku tidak ingin kehilanganmu. Rencana ini tidak buruk. Aku tidak menyangka Yihua benar-benar ada bakat seperti itu. Proyek Kota Langit. Mari kita lanjutkan dengan rencana ini. Baiklah Tuan Tao. Apakah kau bebas malam ini? Aku akan menjemputmu dari tempat kerja. Siapa wanita muda ini? Cantik sekali. Kau tidak tahu, Tuan Tao sudah menikah. Lihat aura ini. Mungkin ini Nyonya Presiden. Lalu aku tidak punya kesempatan. Jangan harap. Kak Soyan, Apa yang kau lakukan di sini? kenapa aku tidak boleh di sini? Aku di sini untuk melihatmu tentu saja. Nona Yao, aku sudah menikah. Tolong jaga sikapmu. Kak Soyan, apa kau lupa? Pertunangan masa kecil kita. Bukankah posisi istrimu seharusnya untukku? Kak Soyan, sesuai dengan namamu, bukankah seharusnya kau menepati janjimu? Nona Yao, tolong jaga tingkah lakumu. Aku tidak pernah bertunangan denganmu. Tolong jangan mengatakan hal-hal yang mudah menimbulkan kesalahpahaman seperti itu lagi. Keluargamu Yao juga merupakan keluarga terkemuka. Jangan bertingkah seperti penggali emas. Aku tidak keberatan memperbaiki tradisi keluarga Yaomu. Kak Soyan. Baiklah. Kak Soyan. Aku tahu, kau punya istri yang berharga sekarang. Aku, itu hanya bercanda denganmu saja.
Kenapa sekarang kamu? Kenapa sekarang kamu Jati tidak bisa bercanda? Kalau begitu aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan mengunjungi kakek Tau. Lin Yue, kenapa kau belum pergi? Suamiku bilang dia akan menjemputku dari tempat kerja hari ini. Kau menikah dengan Chen Zixin. Kenapa kau tidak memberitahuku? Meng Meng. Ini bukan Chen Zixin. Lalu siapa? Ini cucu kakek Tau. Apakah itu kakek Tau dari panti jompo? Apakah dia tampan? Apakah dia kaya? Mobil apa yang dia kendarai? Meng Meng, dengarkan. Suamiku, dia hanya orang biasa. Dia tidak punya mobil. Tapi kalau kau bicara soal mobil, harganya ratusan juta. Beberapa ratus juta. Kereta bawah tanah. Bahkan tidak punya mobil. Kalian berdua masih bisa tertawa. Ya, bahkan Chen Zixin tidak menginginkanmu dasar sampah. Hanya pemulung sampah yang akan menikahimu. Manajer Zhang, apakah kau lupa menggosok gigi? Kenapa mulutmu sangat bau? Kurasa kau hanya iri pada Lin Yue. Dia lebih cantik darimu. Kau tak tahan melihatnya bahagia. Apa gunanya cantik? Dia tetap harus menikah dengan pria tua yang bau. Manajer Zhang, jangan keterlaluan. Lihat baik-baik. BMW. Kalian berdua miskin. Kalian tak akan mampu membeli ini di kehidupan selanjutnya. Itu hanya BMW. Apa istimewanya? Baiklah, Meng Meng. Jangan marah dengan orang seperti ini. Benar. Bukankah kau ada kencan buta hari ini? Aku sudah lupa kalau kau tidak menyebutkannya. Kencan butaku hari ini. Tapi grup Tau adalah asisten CL. Tidak, aku terlambat. Lin Yue, harus pergi. Aku pergi dulu. Sudah semakin larut. Cepat. Dah. Lin Yue, aku di sini untuk mengantarmu pulang. Ayo pergi, pulang. Tao Soyan. Mobil siapa ini? Rumahku tentu saja. Apakah kau menyewanya atau meminjamnya? Mobil ini pasti sangat mahal. Kau baru mulai bekerja. Jangan buang-buang uangmu. Jangan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Dengarkan, kau harus mengembalikan mobil ini segera. Mobil ini sangat mahal. Jika kita benar-benar merusaknya, menggores atau penyok, kita berdua tidak mampu membayarnya. Lin Yue, hidup ini sudah cukup sulit. Apa salahnya aku menghabiskan sedikit uang untuk bersenang-senang? Tidak, bisakah kau tidak begitu sombong? Mari kita hidup sesuai kemampuan kita. Kita harus hidup sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki. Hidup hanya 3 kali makan sehari dan tidur nyenyak. Lin Yue, sungguh bukan karena aku sombong. Mobil ini milikku. Bisakah kau berhenti bercanda denganku? Jika kau sekaya ini, maukah kau membiarkan kakek tinggal di panti jompo selama ini? Baiklah. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengantarmu pulang. Lalu aku akan mengembalikan mobilnya. Pergi. Mari kita jalan pulang. Ayo. Xiaoyan, kau sudah kembali. Baguslah. Aku merasa kurang enak badan. Aku akan kembali ke kamarku. Lin Yue, jangan salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan antara aku dan dia. Lalu kenapa tidak? Aku memperkenalkan diri. Halo, namaku Yao Yul. Aku dan Xiaoyan. Dari Xiaoyan kakak, teman masa kecil sejak kami kecil. Kami telah dijodohkan sejak kecil. Kami sepakat bahwa nanti kami akan menikah. Jangan bicara omong kosong. Halo, namaku Lin Yue. Halo Lin Yue, kalau begitu bolehkah aku bertanya? Kamu adalah pengasuh, dihadirkan oleh kakak Xiaoyan untuk merawat kakak Tau. Pernikahan kita akan berlangsung selama 1 tahun. Jika kau setuju tanda tangani di sini. Kurasa begitu. Kalau begitu terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Yue, Kak Xiaoyan, aku hanya bercanda dengan kakak ipar. Kakak ipar, apa kau benar-benar marah? aku serius. Ini rumah Lin Yue. Jangan main trik-trik kecil ini di depanku. Jika terjadi lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Kak Xiaoyan, jangan jahat padaku. Aku hanya ingin menggoda kakak ipar dan melihat apa posisimu di hatinya.
Kak Xiaoyan, bukankah kau membuat kakak ipar merasa tidak aman? Xiaoyan sudah kembali. Kakak tahu, lihat Kak Xiaoyan membuat kakak ipar marah. Jangan bicara omong kosong. Lin Yue marah karenamu. Di mana Lin Yue? Lin Yue, Dasar bocah. Kau baru diam beberapa hari. Berhenti menindas Lin Yue. Pergi. Dan minta maaf pada Lin Yue sekarang juga. tidak, kakek. Jika bukan, karena dia ada di rumahku, membuat keributan, apakah Lin Yue akan marah? Bagus. Kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Sekarang kau mendapatkan balasannya. Kukatakan padamu, apapun yang kau lakukan, kau harus membujuk Lin Yue agar kembali senang. Kau tidak. Aku akan mematahkan kakimu. Kakek, Pergi sana. Cepat. kakek, Cucu durhaka. Mengapa dia ada di mana-mana? And narrated by M Media. Tidak, tidak, tidak. Datang ke sini larut malam. Untuk menggodaku. Maafkan aku. Apakah kau puas sekarang? Karena kita sudah mendapatkan surat nikah, dan kita sudah menikah. Kenapa kita tidak mencobanya malam ini? Kau. Tidak, kau. Beraninya kau menipuku. Aku akan mencekikmu. Malam ini. Kau milikku. Xiaoyan, jangan pergi. Jangan pergi. Baiklah. Aku tidak akan pergi. Apakah semalam nyata? Malam ini. Kau milikku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Sangat memalukan. Tidak apa-apa. Jangan takut, jangan takut. Kau. Kenapa kau di tempat tidurku? Tadi malam seseorang tertidur. Dan tidak mau melepaskanku. Dalam situasi itu, katakan padaku. Di mana aku harus tidur? Apa yang sedang kau lakukan? Kita menikah secara sah. Biar kutunjukkan padamu. Gratis. Pagi, bos. Saya di sini untuk menjemput Anda bekerja. Tao Xiaoyan, aku akan mengantarmu bekerja. Tidak perlu. Ada apa? Kau tidak suka skuter listrik? Kau benar-benar tidak menyukainya. Hanya ini yang mampu kubeli. Skuter listrik. Jika kau merasa malu, naiklah kereta bawah tanah.
Bukan itu maksudku. Aku mencoba mengatakan, bukankah kau punya 700.000? Kau menghabiskan 300.000 untuk rumah. Membayar kembali 200.000. Seharusnya tersisa 200.000. Cukuplah untuk membeli mobil. Tidak mungkin, uang itu harus dihemat. Terakhir kali kakak di rumah sakit, bukankah kita menghabiskan lebih dari 300.000? Kita harus menyimpan uang untuk kakek. Ada apa dengan skuter listrik ini? Ini ramah lingkungan. Berhenti berlama-lama, cepatlah. Naiklah. Ayo cepat. Duduk yang tegak. Ayo pergi. Aku belum memakai helmku. Kau akan melukai dirimu sendiri. Ada apa hari ini? Sangat linglung. Punggung itu. Aku tak mungkin salah. Kau dipilih langsung oleh Tuan Tau. Dipilih langsung. Soyan. Apakah kau? Lin Yue, apa yang sedang kau lakukan? Sebenarnya aku tidak lapar. Seperti kata orang, ketika usia bertambah tua, malam, sebaiknya tidak dimakan. Aku tidak akan makan. Kau bisa pergi sekarang. Aku akan memasak makan malam. Kau bisa sendiri. Tidak apa-apa, pergilah. Hati-hati. Lin Yue, besok aku sendiri yang akan mengantarmu ke perusahaanku. Saudara tahu ke sini. Halo, saya Lin Yu dari perusahaan Yihua. Saudara tahu, akhirnya kau sadar juga. Jika istrimu tahu bahwa kau secara khusus memindahkannya ke Tolkor, dia pasti akan sangat tersantun. Di mana Lin Yue sekarang? Nyonya telah memasuki lobi. Lewat. Permisi, ke arah mana ruang konferensi? Naik lift di sana. Lantai 6 belok kanan setelah keluar dari lift. Aku mengerti. Lin Yue. Aku sendiri yang akan membawamu ke perusahaanku. Tuan Tao. Nyonya telah memasuki lift. Lewat. Di mana Lin Yue sekarang? Masuk. Halo, saya Lin Yu dari perusahaan Yihua. Lin Yue, selamat datang, selamat datang. Ayo, aku akan menunjukkanmu area kantor. Baik, terima kasih manajer. Akan kutunjukkan dulu. Jantung departemen desain kami. Di sini di Tao Corp. Semua proyek besar diselesaikan di sini. Aku sudah melihat desainmu. Sangat mengesankan. Kau ditakdirkan untuk menjadi bintang baru di industri ini. Terima kasih manajer Jiang. Manajer, bolehkah saya bertanya? Apakah Tuan Tao ada di kantor? Dia memang. Kau ingin bertemu dengannya, nak. Kalau begitu kau datang ke tempat yang tepat. Kantor CL hanya di lantai atas dari departemen desain kami. Itu departemen yang paling dekat dengan kantor CEO di seluruh perusahaan. Kami sering bertemu CEL. Benarkah? Tapi, CEL Tao menikah muda. CEO Tao sudah menikah. Apa kau tahu? Siapa istri CEO Tao? Atau pernahkah kau bertemu istri CEO Tao? Mungkinkah itu kebetulan? Mereka berdua bermarga Tao, dan mereka berdua sudah menikah. CEO Tao ini, mungkinkah dia? Aku pernah bertemu dengannya. Bukankah istri CEO Tao yang datang ke perusahaan terakhir kali? Nyonya Tao sangat cantik. Liftnya datang. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke atas untuk melihat-lihat. Di mana Lin Yue sekarang? Nyonya sudah tiba di departemen desain. Cari dia. CEO Tao. Krisis keuangan di Eropa telah mencapai negara kita. Banyak proyek grup kami juga telah terpengaruh pada tingkat yang berbeda-beda. Nona Yao dan para pemegang saham sudah menunggu Anda di ruang konferensi untuk membahas tindakan pencegahan. Apakah Anda ingin pergi ke sana dulu? Saudara Tao, kau bukan di sini. Dan kakak ipar bukan Daji. Ke ruang konferensi. CEO Tao.
Bagaimana situasi spesifiknya? Karena krisis keuangan Eropa, pasar luar negeri terus-menerus memasuki pasar real estate kita. Intrusi dan penekanan mereka yang terus-menerus telah membuat pasar properti kita sangat tegang. Untuk memastikan operasi normal Sky City, kita sangat membutuhkan suntikan modal dari grup Yao kita. Grup Tau kita punya cukup dana untuk mendukung seluruh proyek langit hingga selesai dengan sukses. Tentu saja, aku percaya Sky City pasti akan selesai. Tapi saya tahu, tekanan terus-menerus dari modal asing akan menciptakan banyak tekanan. Kak Souyan, aku bersedia membantumu. Jika kau mau, anggap dana grup Yao sebagai mas kawinku. Aku tidak pernah menerima ancaman apapun. Kukatakan dengan sungguh-sungguh, entah itu tekanan dari investor asing, atau Kou Yao Yuel yang mencoba menghalangiku. Proyek Sky City akan berjalan lancar. Kak Souyan, bagaimana kau bisa menganggapku seperti itu? Kau selalu salah paham denganku. Aku benar-benar menyukaimu. Tidakkah kau berpikir, kita berdua adalah pasangan yang serasi? Aku benar-benar ingin membangun kerajaan real estate kita sendiri bersamamu. Kalau hanya kemitraan bisnis, akan kupertimbangkan. Kak Souyan, pernyataan pembukaan rapat. Apa agenda selanjutnya? Jam 2 siang ini, ada panggilan konferensi dengan luar negeri. Rapat selesai. Kak Souyan, permainan cinta. Lin Yun bisa bermain. Dan aku juga bisa. Kau tidak berpikir kalau dengan menahannya di depanku, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kan? Kau tidak suka ancaman. Dan aku tidak suka memaksa orang lain. Aku harus membuat Lin Yue pergi atas kemauannya sendiri. Giliranmu. Lin Yue, seseorang mencarimu. Siapa itu? Dia bilang dia suamimu. Istriku. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan panggil aku begitu. Kita sudah putus. Istriku. Aku sudah memberimu mas kawin. Kau berjanji padaku bahwa selama surat akta atas namamu, kau akan segera menikah denganku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan fitnah aku di sini. Mas kawin 2 juta, rumah 5 juta untuk pernikahan. Aku akui aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu saat itu. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan semuanya sekarang. Maukah kau menikah denganku? Mahar 2 juta apa? Rumah 5 juta apa? Kita sudah lama putus. Semua ini tidak pernah terjadi. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Untuk kejadian di klub malam waktu itu, aku peringatkan kau. Kalau kau terus membuat keributan di sini, aku akan segera memanggil polisi. Memalukan sekali. Ibu, The Lin film was Yue, translated nikahi saja and Zixin kami. narrated by M Media. Dia sangat mencintaimu. Untuk pernikahanmu, aku menjual rumah kami sendiri. Ayah Zixin dan aku sekarang tinggal di rumah sewa. Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu kehidupan pernikahanmu dengan Zixin. Kami pasti tidak akan tinggal bersamamu. Jika kau tidak setuju, Zixin kami, wanita tua ini, akan mati tepat di depanmu. ibu. Apa yang kau lakukan? Ini sangat tragis. Bertemu wanita seperti ini, dia benar-benar sial 8 kehidupan. Ya, siapa wanita ini? Aku belum pernah melihatnya. Dia dari korporasi Iwa, yang bertanggung jawab atas proyek Sky City. Bagaimana pencari emas sepertinya bisa masuk ke tempat yang penting, seperti Sky City? Kudengar dia simpanan Presiden Lai. Dia mendapatkan proyek ini dengan tidur dengan atasan. Cukup, apa kau benar-benar berpikir Tau Group adalah pasar? Nyonya tahu, kalian berdua ibu dan anak harus menghentikan omong kosong ini. Dulu, kau tidak memenuhi syaratnya, dan sekarang kau datang ke sini membuat masalah. Melakukan apa? Apa kau pikir Tau Corp ini pasar? Nona, kami benar-benar putus asa. Itu sebabnya kami datang ke perusahaan Anda, mencari Lin Yue. Bos, tolong kasihani kami. Bantu kami. Ibu, Bu, tolong bangun.
Tolong jangan lakukan ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Lagi pula Lin Yue sudah menikah. Apa kau benar-benar berharap dia bercerai dan menikahi putramu? Ya, selama mereka bercerai, aku bisa menawarkan sejumlah uang lagi sebagai kompensasi untuk suami Lin Yue. Selama Lin Yue setuju untuk menikahi Zixin kami, aku tidak mau. Aku lebih suka menjauh darimu. Kalianlah yang menuduhku tanpa bukti di sini, dan sekarang kalian mencoba untuk membuatku merasa bersalah. Kakak ipar, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kau benar-benar mencintai Xiaoyan, dan itulah mengapa kau memilih untuk bersamanya. Tidak, Lin Yue menikah begitu cepat karena dia mengincar mas kawin 10 juta. Mereka bahkan tidak saling kenal dan menikah begitu cepat. Apa? Dia meminta mas kawin 10 juta. Wanita ini sangat serakah. 10 juta. Aku, Lin Yue, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus menjual darah dan ginjalku, bahkan jika aku harus menjual, maka meluhur keluargaku, aku akan mendapatkan mas kawin untukmu. Lin Yue, kumohon, menikahlah denganku. Kumohon. Hentikan omong kosongmu, Chen Sixin. Terakhir kali di klub malam, suamiku bersikap lunak padamu. Belum kapok juga. Kau mau cari masalah? Suamiku juga bekerja di sini. Aku akan menghubunginya sekarang. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sayang, ke area kantor sekarang. Chen Sixin, dia mencoba merebutmu. Tidak. Jangan pukul aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan pukul aku. Nah, kenapa kau begitu sial? Kau tulus ingin menikahinya. Tapi dia bersikeras menyuruh seseorang menghajarmu sampai mati. Ibu tak bisa kehilanganmu. Lin Yue, aku mohon. Jangan biarkan permanmu menghajar anakku lagi. Baiklah. Bisakah kita pergi saja? Kalau kau mau pergi, pergilah cepat. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Baiklah, pergi sekarang. Aku pergi. Nah, Jangan. pergi. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Kalian semua berhenti melihat. Kembali bekerja. Kakak ipar, kau tidak akan benar-benar memanggil Kak Xiaoyan kan? Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Halo. Proyek Skicity sudah diluncurkan. Ngomong-ngomong, di Tao Group, tidak ada yang benar-benar mengenalku. Setelah aku menyelesaikan proyek Sky City, aku akan kembali ke Ngihua. Tapi Xiaoyan berbeda. Dia baru mulai bekerja di sini, dan aku tidak bisa memengaruhi karirnya. Kau sangat baik, kakak ipar. Selalu memikirkan kakak Xiaoyan. Nah, kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Yul. Kakak ipar, bisakah kau memberitahuku, orang seperti apa Xiaoyan sebenarnya? Kakak ipar, kau sudah menikah, bagaimana mungkin kau tidak tahu orang macam apa kakak Xiaoyan itu? Katakan yang sebenarnya. Xiaoyan, apakah dia CEO Tao Group? Kakak ipar, bagaimana kalau kakak Xiaoyan iya atau tidak? Apa bedanya? Jika kakak Xiaoyan bukan, apakah kau akan meninggalkannya seperti kau meninggalkan seperti Chen Zixin? Tentu saja tidak. Dan bagaimana jika kakak Xiaoyan iya? Bukankah kau akan seperti apa yang dikatakan Chen Zixin dan ibunya, wanita yang rakus akan kesenangan dan mas kawin? Jika kakak Xiaoyan iya, jika Chen Zixin kembali mengganggumu, apakah kau masih bisa membantahnya dengan begitu benar? Jika kakak Xiaoyan iya, akankah kau putus dengannya? Untuk membuktikan kau bukan penggali emas. Kakak ipar, apakah kau masih ingin tahu identitas asli kakak Xiaoyan? Tidak apa-apa. Siapa yang membiarkan Chen Zixin masuk ke sini? Tuan Tao, Masalah sekecil ini saja kau tak becus urus. maaf. Beritahu bagian keamanan. Mereka semua dipecat. Jika ini terjadi lagi, kau juga kupecat. Ya, ini tidak akan terjadi lagi. Beraninya dia datang ke perusahaanku dan merundung Lin Yue. Tuan Tao, Chen Zixin tidak akan, mutlak tidak bisa, menyebabkan masalah lagi. Jika kakak Xiaoyan iya,
Bukankah kau akan seperti orang macam apa ini? Nafsu hedonistik. Wanita yang rakus akan mas kawin. Halo Lin Yue, So Yan, aku ada beberapa pertanyaan untukmu. aku akan datang padamu sekarang. Tidak perlu. Ayo kita bertemu di rumah. Baiklah. Tidak. Apa yang ingin Lin Yu tanyakan padaku? Apakah dia sudah mengetahui identitasku? Menurutmu aku harus menyiapkan lamaran yang mewah untuknya. Untuk menebus kesalahanku padanya dulu. Saudara Tao, kau bertingkah seperti orang bodoh yang dimabuk cinta sekarang. Ya terus kenapa? Luxun. Pergi ke merek mewah. Kelas atas itu, dan pesan untukku, cincin berlian yang unik. Segera Tuan Tao. Lin Yue, Kenapa kau? Bukankah sudah kubilang untuk menemuiku di rumah? aku sedang berpikir untuk pulang bersamamu. Ayo pergi, kalau begitu. Ayo pergi. Lin Yue, ada apa denganmu hari ini? Kau tampak aneh. Aku baik-baik saja, mungkin hanya lelah. Mereka, ini hari pertamamu bekerja, dan mereka sudah memberimu begitu banyak pekerjaan. So Yan, aku baik-baik saja. Benar. Kau bilang tadi, kau punya sesuatu untuk kutanyakan. Aku hari ini, di perusahaanmu, mendengar banyak hal, cerita tentang bosmu. Dia cukup luar biasa. Benar kan? Dia baik-baik saja. Tahu So Yan? Apa kau tahu, bos perusahaan kalian, bos perusahaanmu? Aku. Tentu saja aku tahu. Siapa? Tahu. Tuan Tao ini benar-benar punya firasat. Sejak aku mulai mengendarai sepeda listrik ini, aku tidak pernah terjebak macet lagi. Tepat jam sibuk pagi dan sore. Sekarang mengucapkan selamat tinggal padaku. Cepat pergi. Tahu So Yan, The film was apakah semua orang di translated perusahaanmu and naik sepeda narrated by listrik ke kantor Media. sekarang? Bukankah istri bos bilang, sepeda listrik ramah lingkungan? Bukankah kau punya 700.000? Itu seharusnya cukup untuk sebuah mobil. Sepeda listrik jauh lebih ramah lingkungan. Jadi, kaulah yang pertama di perusahaanmu yang naik sepeda listrik. Ya, Jadi, apakah kau? kau mencoba bertanya. Apakah aku? CEO Tao Group. Nah, apakah kau? Jika aku, apa yang akan kau lakukan? Lin Yue, apa kau pikir identitas ini memalukan? Aku tidak berpikir. Identitas ini tidak memalukan. Memangnya apa? Aku hanya berpikir. Aku memalukan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Yue, kau begitu baik, begitu ramah. Bagaimana mungkin kau memalukan? Tapi aku benar-benar tidak pantas menjadi Nyonya Tao. Chen Sixin membohongiku, menipuku. Dia pikir aku mudah ditipu, ingin menguras uangku. Bagaimana dengan Tao Soyan? Kenapa kau membohongiku? Aku tidak membohongimu. Benarkah? Ya, Tapi aku bukan CEO Tao Group. Yao Yul, dia bilang keluarga Tao dan keluarga Yao sudah lama memiliki perjanjian pernikahan. Dia jelas-jelas membicarakan dirinya dan kau. Wanita itu penuh kebohongan. Kau tak bisa mempercayainya, Lin Yue. Selain menikah denganmu, aku tidak akan menikahi siapapun selain kamu. Kenapa? Aku akan membawamu menemui Tuan Tao. Biarkan dia membuktikan aku bukan Tuan Tao. Lebih baik jangan pergi. Jangan ganggu Tuan Tao. Apa yang kau takutkan? Aku hanya akan dipecat. Lagi pula perutku sedang tak baik, jadi aku akan terus mengandalkanmu. Tidak. Soyan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Kau bilang kau begitu baik padaku. Bagaimana kau bisa membohongiku? Baiklah. Aku salah. Aku tidak akan meragukanmu lagi. Ayo pulang.
Langkah mulus saudara Tao. Trik ini darimu juga benar-benar keren. Untung kau tidak mengaku kemarin. Jika aku iparmu, aku akan langsung menceraikanmu. Tapi serius, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana aku tahu? Kurasa, masih karena perasaan, hubungan di antara dua orang tidak cukup kuat. Kalian sudah menikah begitu lama. Sudahkah kau melakukan apa yang dilakukan pasangan? Apa kau sudah menyatakan perasaanmu padanya? Memberinya hadiah, mengajaknya berkencan, pernah? Apa kau sudah pernah tidur bersama? Keluar. Kurasa, kau perlu memperkuat perasaan di antara dua orang, memberinya rasa aman, membuatnya merasa bahwa apapun identitas MU, itu tidak akan memengaruhi hubungan kalian. Dengan begitu, saat kau mengaku, itu akan terasa alami. Masuk akal. Mulai hari ini, aku akan membuat rencana mengejar Yui yang hebat. Tukang tidur bangun. Apa yang kau lakukan di akhir pekan? Kalau kau tidak bangun sekarang, aku akan mencium putri tidur ini sampai bangun. Kau sangat gombal. Kau menyebalkan sekali. Lihat ini apa? Hadiah untukmu. Sebuah hadiah? Ya. Kulihat kau punya banyak lipstik. Aku pikir ini, kau pasti membutuhkan yang satu ini. Aku... Ada apa? Kau tidak suka? Tidak. Aku suka sekali. Aku tahu kau akan suka. Lihat kan, aku perhatikan lipstikmu semuanya. Berwarna sama. Jadi aku sengaja memilih warna yang spesial. Kurasa kau akan terlihat sangat cantik memakainya. Warnanya tidak sama. Warna lipstik itu jelas-jelas berbeda semua. Buta warna. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, aku akan mengajakmu keluar hari ini. Bangun. Tao Souyan pelan-pelan. Jangan khawatir, percayalah pada kemampuanku. Kota film. Ke depan. Ayo. Kita tangkap yang ini. Baiklah. Lin Yui. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Aku rasa kau perlu tahu. Sebenarnya, CEO Tol dari Tao Corporation adalah aku. Maafkan aku. Ini mungkin membuatmu berpikir aku pembohong. Tapi, percayalah padaku. Perasaanku padamu nyata. Setelah menghabiskan waktu bersama selama ini, aku menyadari kau benar-benar baik, menggemaskan, dan gadis yang luar biasa. Tanpa sadar aku telah jatuh cinta padamu. Souyan, kau tahu, kapanpun aku dalam bahaya, menghadapi kesulitan, kau selalu melangkah untuk melindungiku, untuk membantuku. Seperti pohon yang kuat, kau membuatku merasa aman. Yuele bertanya padaku sebelumnya. Dia bilang, akankah aku berubah karena identitasmu? Aku bingung saat itu. Tapi setelah sekian lama, akhirnya aku mengerti. Aku mencintai dirimu apa adanya, bukan statusmu. Ini kontrak kita sebelumnya. Lin Yui, maukah kau menandatangani bersama saya kontrak pernikahan denganku, jangka waktu 10.000 tahun.
Aku mau.